Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat semua ya? Oke, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang mana sebelumnya kita membahas tentang pengertian dalil, hukum, rukun dan syarat, serta manfaat dari hadiah, hikmah maupun sedekah. Namun sebelum kita awal pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita buka dengan membaca suratul Fatihah dengan harapan semoga pembelajaran pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, serta ilmu yang kita peroleh bisa menjadi ilmu yang barokah dan manfaat untuk kita semua. Al-Hadiniyah wa syafaati Rasulillah. Al-Fatihah. Amin, amin, ya robbal alamin. Sebelumnya Bu Ima ingatkan kepada siswa-siswi kelas 8H bahwasanya jangan lupa kalian melakukan absensi di e-learning ya. Yang mana absensi itu digunakan untuk sebagai tanda bukti bahwa siswa-siswi kelas 8H sudah mengikuti pembelajaran fikih pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai pembahasan materi hari ini, kita review ulang dulu materi minggu lalu ya. Kira-kira siswa-siswi kelas 8H masih ingat apa tidak pengertian dari sedekah, hibah, dan hadiah? Kemudian ada yang masih ingat rukun dan hukum dari ketiga hal tersebut? Mungkin juga ada yang masih ingat tentang manfaat dari atau hikmah dari sedekah, hibah, dan hadiah? Kita review ulang di slide selanjutnya ya. Oke, yang pertama yaitu pengertian dari sedekah. Sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yaitu tentang hibah. Hibah adalah pemberian sesuatu yang dilakukan oleh seseorang ketika masih hidup kepada seseorang secara cuma-cuma, tanpa mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah semata. Dan yang terakhir yaitu pengertian hadiah. Hadiah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang dengan maksud untuk memuliakan ataupun memberikan penghargaan atas suatu prestasi yang telah ia raih. Dari sini, ada yang masih ingat kan pengertian dari ketiga hal tersebut? Selanjutnya, kita masuk ke ranah hukum dan rukun dari sedekah, hibah, dan hadiah. Secara umum, hukum dari sedekah yaitu sunnah muakkad. Sedangkan hibah adalah mubah dan hadiah juga sama, mubah. Tetapi hal tersebut bisa berubah berdasarkan keadaan yang ada. Kemudian yang selanjutnya yaitu rukun dari memberikan sedekah, hibah, dan hadiah. Secara garis besar, rukun dari ketiga hal tersebut yaitu yang pertama, orang yang memberikan. Kemudian yang kedua yaitu orang yang menerimanya. Kemudian yang ketiga yaitu barang yang akan diberikan. Dan yang terakhir yaitu ijab qabul atau sebuah lafaz pemberian dan penerimaan barang tersebut. Oke, untuk review yang terakhir yaitu kita akan mengingat materi tentang manfaat atau hikmah dari sedekah, hibah, dan hadiah. Di sini secara umum manfaat ataupun hikmah dari kita berbagi yaitu yang pertama menumbuhkan rasa kasih sayang antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua yaitu harta yang kita miliki akan menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita. Meskipun sedikit itu akan tetap berasa nikmat ataupun terasa tercukupi itu. Kemudian yang ketiga yaitu jauh dari murka Allah. Dan yang keempat yaitu tercegah dari musibah. Dan yang terakhir yaitu memperoleh pahala. Dan masih banyak lagi manfaat atau hikmah dari kita melakukan sedekah, hibah, ataupun memberikan hadiah kepada orang lain.
Kira-kira hari ini kita akan membahas tentang materi apa? Ada yang tahu? Bahkan ada yang masih ingat tentang pemberitahuan dari Bu Hima di minggu lalu? Ayo diingat-ingat. Hari ini kita akan membahas apa? Ayo lanjut ke slide selanjutnya. Oke, akan Bu Hima beritahu hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang dua hal. Apa saja? Yaitu yang pertama, persamaan dan perbedaan dari sedekah, hibah, dan hadiah. Kemudian yang kedua, yaitu kita akan mempelajari tentang contoh dari pelaksanaan sedekah, hibah, dan hadiah dalam kehidupan sehari-hari. Kira-kira apa hubungan materi pada hari ini dengan tugas minggu lalu? Mari kita simak bersama-sama di slide selanjutnya. Oke, akan Bu Hima jelaskan alasan Bu Hima kemarin memberikan tugas kepada kalian untuk membuat cerita tentang sedekah, hibah, dan hadiah. Sebenarnya alasan Bu Hima memberikan tugas tersebut yaitu yang pertama, ingin mengetahui seberapa pahamkah kalian tentang tiga hal tersebut. Kemudian yang kedua yaitu bisakah siswa-siswi kelas 8H membedakan antara sedekah, hibah, dan hadiah. Namun ternyata setelah Bu Hima koreksi hasil kerja kalian, ternyata ada beberapa siswa yang belum bisa membedakan mana itu sedekah, mana itu hibah, dan mana itu hadiah. Sehingga pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai persamaan, perbedaan, serta implementasi ketiga hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu poin yang pertama, kita akan membahas mengenai persamaannya. Kira-kira apa saja persamaan dari sedekah, hibah, dan hadiah? Yaitu yang pertama, sedekah, hibah, dan hadiah merupakan wujud kedermawanan seseorang atau suatu kelompok dalam organisasi guna membantu orang lain yang ada di sekitarnya. Kemudian yang kedua, yaitu ketiga hal tersebut diberikan secara cuma-cuma tanpa mengharapkan pemberian kembalian dalam bentuk dan wujud apapun. Sedangkan perbedaannya kira-kira apa saja? Yaitu yang pertama, tentang sedekah sendiri ya. Sedekah itu merupakan sebuah wujud membantu orang-orang yang terlantar guna memenuhi kebutuhan atau pokok yang sekiranya dia butuhkan sekali. Seperti kita memberikan uang kepada orang fakir miskin, pemulung, dan lain sebagainya. Itu merupakan sebuah wujud sedekah. Kemudian hibah sendiri itu yang membedakan dengan sedekah maupun hadiah, yaitu hibah diberikan secara cuma-cuma kepada orang lain atau suatu kelompok, bukan berdasarkan prestasi yang dicapai atau bahkan bukan karena kekurangan yang dimiliki oleh orang yang akan menerimanya. Jadi jelas berbeda antara hibah, sedekah, dan hadiah. Bahkan hibah sendiri juga berbeda dengan waris. Yang mana hibah itu secara umum itu hibah itu terpisah dengan harta warisan. Misalnya apabila ada orang tua memberikan sesuatu kepada anaknya, itu terlepas dari waris. Jadi kalau hibah itu memang diberikan secara cuma-cuma, diberikan kepada orang ini, diberikan kepada si A, si B, si C, yang tidak ada keterkaitan dengan waris. Sehingga kalau waris itu harus dibagi berdasarkan ketentuan yang ada di agama Islam. Sedangkan hibah sendiri itu di luar konteks dari waris tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu tentang hadiah. Hadiah di sini itu diberikan kepada seseorang sebagai imbalan jasa atau penghargaan atas prestasi yang dicapainya. Jadi hadiah di sini itu diberikan kepada seseorang itu apabila seseorang tersebut telah mencapai sebuah prestasi yang membanggakan bagi banyak orang ataupun membanggakan bagi dia pribadi. Misalnya kelas 8H mengikuti lomba kebersihan kelas dan ternyata
usaha dari kalian selama ini membersihkan kelas, menata ruang kelas menjadi lebih rapi, itu memperoleh juara 1. Sehingga dari pihak sekolah memberikan sebuah apresiasi ataupun prestasi kepada kepada siswa-siswi kelas 8H, yaitu berupa uang sebesar 100.000 sebagai ungkapan prestasi atas usaha yang sudah kalian lakukan selama ini. Jadi sudah jelas ya, antara sedekah, hibah, dan hadiah itu berbeda. Oke? Tapi Bu, untuk pelaksanaan ataupun implementasi dalam kehidupan sehari-hari antara sedekah, hibah, dan hadiah itu seperti apa Bu? Kita akan bahas di slide selanjutnya. Di slide ini ada sebuah contoh cerita tentang sebuah perilaku bersedekah, yang mana di sini itu dicontohkan sosok Rasulullah yang menjumpai seorang nenek-nenek Nasrani yang dalam keadaan tua keronta serta tidak bisa melihat. Beliau sangat prihatin dengan keadaan sang nenek tersebut, sehingga beliau memiliki niatan untuk mengunjungi nenek tersebut setiap hari serta menyuapi makan beliau. Namun setelah beberapa bulan ternyata Rasulullah wafat, sehingga kebiasaan tersebut dilanjutkan oleh sahabatnya, yaitu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun ketika Abu Bakar hendak menyuapi untuk yang pertama kalinya, beliau sangat kaget dengan ucapan ataupun ocehan yang dilontarkan oleh nenek tersebut. Yang mana nenek tersebut itu sering kali menghina Rasulullah, mengejek Rasulullah, sehingga hal tersebut menjadikan Abu Bakar itu sangat jengkel ataupun marah kepada si nenek tersebut. Sehingga cara menyuapi Abu Bakar pun terkesan sangat kasar. Sehingga hal ini menjadikan si nenek tersebut kaget, serta nenek tersebut pun beranikan untuk bertanya, "Siapa kamu? Kenapa kamu kok berbeda dengan orang yang selama ini menyuapiku?" Kemudian Abu Bakar pun menjawab, "Aku adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, mertua bahkan sahabat Rasulullah yang kau hina selama ini. Beliau telah menyuapimu selama ini, hingga beliau kini telah kembali ke pangkuan Allah, yaitu meninggal. Tetapi beliau tak ada rasa marah bahkan benci sedikit pun kepadamu, karena beliau sangat menghormatimu sebagai orang tua." Seketika nenek tersebut menangis meronta-ronta, serta meminta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq untuk membimbingnya melafalkan 2 kalimat syahadat. Kemudian cerita selanjutnya ataupun contoh selanjutnya yaitu contoh pemberian hibah. Yang mana di sini suatu hari Ahmad bertemu dengan Zidan, yang mana kedua orang tersebut merupakan sahabat karib di masa SMA. Ketika mereka bertemu dan mereka pun memutuskan untuk melanjutkan perbincangan di sebuah kedai kopi yang ada di sekitar tersebut. Kemudian Ahmad pun bertanya, "Bagaimana kabarmu hari ini setelah lulus dari SMA, Zidan?" "Alhamdulillah diriku sehat, Ahmad. Tapi sekarang diriku sedang bingung mencari pekerjaan tetapi belum kunjung dapat." Kemudian Ahmad bertanya lagi, "Bukannya dirimu pandai mengelola tanah ya, Zidan? Tapi kenapa dirimu tidak membuka bisnis tanaman hias? Kan lumayan bisa memanfaatkan potensimu sebagai media bisnismu." Kemudian Zidan pun menjawab, "Sebenarnya diriku ingin membuka bisnis tanaman hias, Ahmad. Tapi diriku tidak memiliki lahan yang memadai." Kemudian Ahmad pun bertanya lagi, bahkan menyampaikan sebuah argumentasinya. "Gini saja, bagaimana jika kamu membuat bisnis tanaman hias di lahanku yang ada di seberang rumahku? Kamu bisa kok memanfaatkan tanah tersebut hingga dirimu memiliki uang untuk membeli lahan yang layak untuk bisnis tanaman hiasmu selanjutnya." Kemudian Zidan bertanya, "Apakah kamu serius
mau menghibahkan manfaat lahanmu kepadaku, Ahmad. Kemudian Ahmad menjawab yakin tentang pernyataan sebelumnya. Ya, Zidan, dengan kamu memanfaatkan lahanku tersebut, maka lahan tersebut akan bermanfaat untuk dirimu serta lingkungan. Dirimu bisa mendapatkan penghasilan serta lingkungan yang ada di sekitarnya bisa menjadi indah untuk dipandang serta bisa memperbaiki keadaan lingkungan yang ada. Kemudian Zidan pun menjawab, terima kasih Ahmad, sehingga hal tersebut bisa menjadi sebuah contoh awal terjadinya pelaksanaan hibah. Dan yang terakhir yaitu contoh dari memberikan hadiah. Yang mana di sini Bu Hima ambil dari salah satu cerita teman kalian, yaitu tentang seorang siswa yang mengikuti lomba. Yang mana dia itu ingin mengikuti lomba Olimpiade Bahasa. Dia tetap semangat untuk belajar supaya ketika mengikuti Olimpiade tersebut dia memperoleh hasil yang maksimal. Yang mana apabila dia memperoleh juara, dia akan mendapatkan hadiah berupa beasiswa sekolah secara full hingga dia lulus. Pada hari H pun telah tiba. Dia awalnya minder apakah dia mampu untuk mengikuti lomba tersebut, yang mana saingannya itu sangat banyak. Tapi dia tetap optimis, menghilangkan rasa pesimisnya, dan terus berdoa, tetap berjuang. Babak penyisihan pun terlewati, kemudian semifinal juga terlewati, final, bahkan grand final pun dia telah masuk di dalamnya. Ketika pengumuman hendak disampaikan oleh panitia, siswa tersebut tidak henti untuk berdoa, mengharapkan hasil yang terbaik dari usahanya selama ini. Dan memang benar, usaha tidak mengkhianati apa yang dihasilkan. Ternyata usahanya selama ini belajar dengan tekun, pun menghasilkan sebuah juara yang dia dambakan. Akhirnya, dari apa yang telah dia usahakan, dia memperoleh juara 1 dan dia mendapatkan sebuah hadiah, yaitu beasiswa sekolah secara full hingga lulus sekolah. Dari 3 cerita tersebut, kira-kira ada yang bisa menarik kesimpulan? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Yang mana bagi siswa yang mencantumkan hasil dari kesimpulan ketiga cerita tersebut akan memperoleh nilai plus sendiri dari Bu Hima. Jadi nanti jangan lupa cantumkan nama, nomor absen, kemudian tulis kesimpulan dari kalian. Oke, jangan lupa. Oh iya, ada informasi penting nih untuk kelas 8H, yaitu yang pertama, bagi siswa-siswi kelas 8H yang belum mengumpulkan tugas pertama, yaitu membuat cerita sesuai bagiannya masing-masing, baik sedekah, hibah, maupun hadiah, silahkan segera mengumpulkan tugas tersebut ke Bu Hima, yaitu lewat chat WA. Terakhir, Selasa minggu depan, yang mana hasil dari tugas kalian tersebut akan Ibu Hima gunakan sebagai nilai tambahan kalian. Kemudian, informasi yang kedua, bagi yang menginginkan nilai tambahan lagi, silahkan mengumpulkan video membaca salah satu dalil yang ada di bab sedekah, hibah, maupun hadiah. Yang mana videonya dikirim langsung ke WA-nya Bu Hima, terakhir juga hari Selasa minggu depan. Jadi, ayo berlomba-lomba bersama-sama untuk memperoleh hasil yang maksimal. Jangan malu jika kalian membacanya salah, karena memang kita tujuannya untuk belajar bersama-sama. Kemudian, informasi yang ketiga, yaitu silahkan mempelajari materi yang sudah kita bahas 2 minggu ini, yaitu minggu lalu dan minggu sekarang, yang mana hasil rangkuman materinya sudah Bu Hima share di e-learning,
di situ ada PDF hasil dari PowerPoint yang Bu Hima buat. Di situ silahkan kalian pelajari bersama-sama atau bahkan YouTube yang sudah Bu Hima share selama ini itu silahkan dipelajari. Yang mana materi yang ada disebut akan Bu Hima gunakan untuk kuis minggu depan. Dengan demikian, kuis tersebut akan Bu Hima gunakan untuk pengganti ujian harian bab ini. Dan kuis tersebut bersifat wajib ya. Jadi semua siswa-siswi kelas 8H wajib untuk mengikuti kuis minggu depan yang dilakukan di e-learning masing-masing. Jadi selamat untuk belajar. Jangan lupa jaga kesehatan. Oke, cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Apabila ada yang masih belum difahamkan, silahkan chat langsung ke Bu Hima. Cukup sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Walidah wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan Bu Hima, tetap jaga kesehatan dan tetap semangat untuk belajar.